Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad niyabatan ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan aneka macam kenikmatan dan mencucurkan ragam rahmat untuk kita semua. Ialah Allah yang telah mempergilirkan siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya matahari dan bulan secara tertib dan sistematis. Kesemua itu beredar pada porosnya, berputar pada palak yang telah ditentukan, dan itu sebagian dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan komitmen ini semua, insya Allah akan selalu ada pertolongan dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Salawat beserta salam yang selalu terlimpah ruah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan teladan, juga sebagai panutan yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Dan kita berharap pulang kelak di yaumil qiyamah kita akan berada dalam satu lantai bersamanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri yang saat ini sedang kita rayakan bukanlah sekedar perayaan belaka. Idul Fitri adalah momentum renungan bagi kita dan menjadi penanda apakah Ramadan benar-benar berhasil mendidik spiritualitas kita atau berlalu dengan begitu saja tanpa ada bekasnya dalam diri kita. Selama 1 bulan penuh kita dilatih untuk menahan lapar dan dahaga. Kita belajar menahan amarah, menahan ego, dan menahan hawa nafsu yang membara. Namun sejatinya keberhasilan puasa tidak hanya terlihat dari seberapa kuat kita menahan lapar dan dahaga, namun dari seberapa besar perubahan sikap kita setelah Ramadan berlalu pergi meninggalkan kita.
Tanda keberhasilan Idul Fitri adalah ketika kita semakin mampu menahan diri, semakin memiliki empati, terutama kepada mereka yang hidup dalam kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Ramadan seharusnya melahirkan pribadi yang lebih peduli, memiliki kelembutan hati, dan lebih memperlakukan orang lain secara manusiawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini setiap orang memiliki jalan kebaikan sendiri. Kebaikan tidak selalu diukur dari harta atau kedudukan yang dimiliki. Kita yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan materi tetap bisa berbuat kebaikan dengan cara bersabar diri, menerima takdir dengan lapang hati, dan tetap berusaha memperbaiki kehidupan ini. Perlu kita sadari bahwa kesabaran adalah wujud kemuliaan yang sejati dan hakiki. Sementara kita yang diberi harta dan kekayaan serta kelebihan materi memiliki kesempatan berbuat kebaikan dengan berbagi. Ingatlah, harta yang kita miliki bukan sekedar milik pribadi, tetapi juga amanah yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus kita bagi. Kemudian yang kita beri amanah jabatan serta kekuasaan, memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan jabatan tersebut bagi kebaikan dan kemaslahatan. Jabatan bukanlah posisi yang harus kita bangga-banggakan. Jabatan adalah titipan yang kelak akan hilang dan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala kullukum ra'i wal kullukum mas'ulun an ra'iyati." Yang artinya, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, setiap keadaan hidup sesungguhnya adalah peluang untuk berbuat kebaikan. Semua dari kita senantiasa memiliki peran untuk mewujudkan kemaslahatan dan memberi manfaat dalam kehidupan. Kita tak boleh berkecil hati dengan keadaan dan tak boleh pula jumawa dan bangga dengan jabatan yang dianugerahkan. Semua itu harus dipergunakan sebagai wasilah menuju kebaikan. Inilah beberapa wujud keberhasilan yang harus kita tampakkan setelah kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Semua itu adalah buah dari ketakwaan yang menjadi tujuan utama disyariatkan ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan. Jika kita mampu menjadi individu yang memiliki kepedulian serta mudah memaafkan, maka karakter takwa sudah tumbuh dalam diri sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Jumat, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menyebutkan tentang karakter orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sari'u illa maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal ard wa'idat lil muttaqin." Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang bertakwa itu pada ayat berikutnya. Alladzi yunfikuna fi sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang ibadah individual, tetapi juga tentang kepedulian sosial. Orang yang bertakwa adalah mereka yang tetap berbagi dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Mereka yang mampu menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Inilah yang disebut dengan kesolehan sosial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang dua jalan kehidupan, yakni jalan kebaikan dan jalan kesempitan, sebagaimana firman Allah, wa amma man ata'a wa taqwa wa sadaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra, yang artinya adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Sebaliknya, Allah juga berfirman dalam ayat selanjutnya pada surat Al-Lail, wa man ahila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra, yang artinya adapun orang yang kikir merasa dirinya cukup dan mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan hidup bukan ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi oleh sikap hati yang selalu menebar kebaikan dan cinta. Orang yang gemar memberi dan memberi pada sesama akan selalu dimudahkan jalannya. Sementara orang yang kikir justru akan berada dalam kesempitan batin dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri seharusnya melahirkan pribadi-pribadi yang lebih peduli kepada sesama. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kita untuk berbagi dengan mengeluarkan zakat untuk membersihkan jiwa dan harta setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Inilah upaya kita untuk memperkuat kesalehan sosial kita, menanamkan solidaritas pada sesama, memperkuat kepedulian dan kepekaan jiwa, serta memperkuat semangat untuk saling membantu sesama. Bayangkan jika kita orang kaya yang gemar berbagi pada sesama. Bayangkan pula jika mereka yang miskin tetap sabar dan terus berusaha. Dan bayangkan jika para pemimpin benar-benar bekerja untuk kesejahteraan yang dipimpinnya. Maka masyarakat kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita jadikan Idul Fitri ini bukan hanya sebagai hari saling memaafkan, tetapi juga sebagai titik awal untuk memperbaiki diri dalam kehidupan. Mari kita buktikan bahwa religiulitas bukan hanya terlihat di masjid atau dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kejujuran, kepedulian, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar berbagi pada sesama, orang-orang yang mampu menahan amarah dimanapun kita berada, dan pribadi yang selalu menebar kebaikan di tengah masyarakat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam suasana Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan, saling mendoakan agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sama-sama tengadahkan kedua tangan kita. Kita sama-sama bermunajat dan memohon kepada Sang Pencipta. Bismillah, ya Allah, ya Tuhan kami. Hari ini kami bertekuk lutut bersimpu di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tidak pernah sanggup menghitung karunia-Mu pada kami. Seperti kami tidak pernah sanggup menghitung berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu ya Allah, tapi kami lebih sering durhaka terhadap-Mu. Seharusnya kami jauhi larangan, tapi kami lebih sering mengikuti hawa nafsu kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun,
Tidak ada yang mampu mengampuni dan menutupi semua dosa-dosa kami selain Engkau, ya Allah. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Ampuni kelalaian kami mengingat-Mu, ya Allah. Jika Engkau tak lagi berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kaki ini melangkah mencari pengampunan itu. Ya Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar. Hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Kami seringkali lupa bahwa merekalah pintu kami memasuki surga-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha luas ampunannya, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka. Liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Perangi alam kubur mereka yang telah tiada dan berikan kekuatan beramal soleh pada mereka yang masih hidup. Ya Allah, izinkan kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini. Ya Allah yang Maha Perkasa, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan, pertikaian. Rekatkanlah kami untuk membangun negara dan bangsa kami, dan jadikanlah bangsa ini bangsa yang mandiri, bangsa yang maju, bertakwa, berakhlak mulia dan sejahtera. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari mara bahaya dan segala tipu daya dunia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, nun jauh di sana ratusan bahkan ribuan saudara kami sedang melewati episode-episode yang berat dalam hidup mereka. Di Timur Tengah, di tempat lainnya, saudara-saudara kami tetap membesarkan dan mengagungkan nama-Mu di bawah cengkeraman musuh-musuh-Mu yang zalim. Ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu. Dengan kemahakuasaan-Mu, segerakanlah pertolongan dan kemenangan untuk mereka. Segerakanlah kehancuran dan kekalahan kepada siapapun yang berkonspirasi menzalimi mereka. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak pernah takut kecuali takut kepada-Mu. Berikan hidayah kepada mereka untuk selalu beribadah dan menegakkan ketetapan-Mu. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang memimpin kami dengan cinta, yang tulus memimpin untuk kebaikan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau Maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Ya Allah yang Maha penerima amal, yang Maha pemurah, yang Maha luas rahmat-Nya, terimalah seluruh amal ibadah kami di bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah sedekah kami, zakat fitrah kami, tilawah kami, dan seluruh amal kebaikan kami yang penuh kekurangan ini. Janganlah Engkau jadikan Ramadan ini kami berlalu begitu tanpa ampunan dan ridha-Mu, ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati dan Maha menetapkan langkah, janganlah Engkau jadikan hari raya ini sebagai akhir ketaatan kami, tetapi jadikanlah ia sebagai awal kehidupan yang lebih taat, lebih bersih dan lebih dekat kepadamu. Tetapkanlah langkah kami di atas jalan istiqomah hingga akhir hayat kami. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin
وادخلنا وإياكم في الجمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallu sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa a'lamu anna Allah amarakum amri hadim. Amarakum bissalati wassalamu ala nabiyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'id-din wa a'lil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'd 'anal bala wal waba wal jalajil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia also wa sa'iril buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi syai'atil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum waskuruhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.